Hari ini, hari Rabu 3 November 2021 akan dilaksanakan sosialisasi One Stop Service layanan kepegawaian pada Kabupaten Magelang tahun 2021. Adapun susunan acara pada sosialisasi kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh Kepala BKPPD Kabupaten Magelang, yang ketiga adalah pemaparan materi dari bidang pengembangan SDM BKPPD Kabupaten Magelang, yang keempat adalah sosialisasi One Stop Service layanan kepegawaian Kabupaten Magelang, yang selanjutnya adalah tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai acara kali ini, kami mohon teman-teman untuk dimulai acara ini dengan berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pernyataan pembukaan sosialisasi One Stop Service layanan kepegawaian di Kabupaten Magelang, yang sambutan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPPD Kabupaten Magelang. Untuk itu waktu kami berikan kepada beliau. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai BKPPD Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Subbidang Informasi Kepegawaian. Yang saya hormati pejabat fungsional Pranata Komputer pada BKPPD Kabupaten Magelang. Yang saya hormati Kepala Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi Bapak Joko Nuryanto, dan Bapak dan Ibu segenap para peserta sosialisasi One Stop Service layanan kepegawaian secara virtual, yang dalam hal ini dihadiri oleh pengelola kepegawaian dari seluruh SD negeri di Kabupaten Magelang yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti sosialisasi One Stop Service atau OSS, layanan kepegawaian data pengembangan kompetensi secara virtual. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri dan peraturan lembaga administrasi negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS, maka setiap pegawai itu memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan paling sedikit 20 jam pelatihan dalam 1 tahun. Nah, selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, maka akan kami sampaikan hal-hal berikut. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal
dan non-klasikal. Pelatihan klasikal merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas. Untuk pelatihan non-klasikal merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktek kerja dan atau pembelajaran di luar kelas. Jadi klasikal dan non-klasikal. Mengingat adanya keterbatasan anggaran di dalam pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang, khususnya untuk penyelenggaraan kegiatan dan pengiriman pelatihan klasikal, maka setiap pimpinan OPD diharapkan dapat menggalakkan forum diskusi, coaching, mentoring, dan belajar mandiri atau pelatihan non-klasikal lainnya di OPD masing-masing. Nah, penghitungan di dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan ini menggunakan satuan ukuran jam pelatihan atau JP yang merupakan satuan ukuran waktu dalam melaksanakan pengembangan kompetensi, yaitu 45 menit setara dengan 1 JP. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal bentuk terdapat bukti atau sertifikat yang menyatakan jumlah JP kegiatan pengembangan kompetensi, maka perhitungan JP kegiatan pengembangan kompetensi ini dapat mengacu pada tabel konversi yang telah diatur dalam Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Nah, pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai itu dibuktikan dengan dokumen sertifikat pelatihan atau diklat. Kemudian surat keputusan atau surat perintah yang mencantumkan jangka waktu pelaksanaan. Dibuktikan juga bisa dengan surat tugas atau undangan dan bukti kehadiran atau surat keterangan melaksanakan pengembangan kompetensi yang ditandatangani oleh atasan langsung pegawai. Nah, jadi harus ditandatangani oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Nah, di dalam rangka tertib administrasi ini dimohon setiap PNS yang melaksanakan pengembangan kompetensi ini dapat melaporkan diri dan mengupload bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui aplikasi yang telah disediakan oleh BKPPD Kabupaten Magelang yang nantinya akan disampaikan secara detail dari teman kami di subbidang informasi kepegawaian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk nantinya setiap pimpinan OPD dan atasan langsung diharapkan melakukan untuk monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan kompetensi ini untuk memastikan pengembangan kompetensi di lingkungan OPD masing-masing ini berjalan dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai dan organisasi. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan fasilitasi dan dukungan atas terselenggaranya sosialisasi one-stop layanan kepegawaian data pengembangan kompetensi ini secara virtual, dan kepada panjenengan semua selaku peserta sosialisasi OSS layanan kepegawaian data pengembangan kompetensi ini, kami sampaikan selamat mengikuti. Semoga dapat mengikuti seluruh kegiatan ini dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal.
Demikian apa yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi one stop service layanan kepegawaian data pengembangan kompetensi secara virtual tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan hidayah, kekuatan dan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Kiranya demikian Bapak dan Ibu, apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf setulus-tulusnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. R.S. Wahyuningsih atas pernyataan sambutan dan pernyataan pembukaan secara resmi sosialisasi one stop service layanan kepegawaian di Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Nuryanto SOS MM. Beliau adalah Kepala Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi pada BKPPD. Untuk menyingkat waktu, kami haturkan kesempatan dan waktu kepada beliau. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Gutiar selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala BKPPD Magelang dan hal ini diwakili beliau Kepala Bidang Pengembangan SDM. Yang kami hormati teman-teman yang dari BKD yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi one stop service secara virtual yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan ini kami mendapat tugas untuk menyampaikan tentang pengembangan kompetensi bagi ASN. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan daripada soal ini adalah dalam rangka pengisian data profesionalitas ASN, di mana di situ ada beberapa indikator yang perlu kita selesaikan. Di antaranya adalah pengembangan kompetensi. Bapak Ibu yang hormati, bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi kesempatan ini kita berpedoman pada Perlan nomor 10 tahun 2018 tentang dasar pengembangan kompetensi bagi PNS. Di dalam pengembangan kompetensi ASN dibagi ada 3 komponen, yaitu pendidikan, pelatihan klasikal, maupun pelatihan non-klasikal. Saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang pengembangan kompetensi ini, ya. Di mana untuk pelatihan klasikal itu ada namanya pelatihan, ada seminar, ada kursus, ada penataran. Sedangkan pelatihan non-klasikal itu learning, pelatihan jarak jauh, coaching, mentoring, kemudian pertukaran pegawai, ada data sharing, ada magang, dan lain-lain. Bapak Ibu yang hormati, sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala, bahwa untuk pengembangan kompetensi ASN itu minimal khusus untuk PNS itu adalah 20 jam pelajaran selama 1 tahun. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini di Dinas Pendidikan ya, sering melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi. Cuma mungkin dalam hal ini belum terdata di dalam database kami. Ya. Saya sedikit akan memberikan deskripsi dan sekaligus tentang konversi jam pelajaran untuk bentuk-bentuk pelatihan. Di sini bentuk pelatihan dalam klasikal sesuai dengan Perlan nomor 10 tahun 2012, bahwa bentuk yang pertama adalah pelatihan struktural kepemimpinan. Ya. Itu program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi
kompetensi kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif. Ini biasanya kalau kami namanya di kepemimpinan. Ya. Adapun konversi jam pelajaran itu adalah sesuai dengan jam pelajaran. Kemudian pelatihan manajerial, ya. Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi teknik manajerial, bidang kerja maupun proses pembelajaran secara intensif. Ini untuk konversi JP-nya adalah sesuai dengan jam pelajaran, sesuai dengan JP. Biasanya untuk pelatihan-pelatihan yang kami matur ini di setelah selesai mendapat suatu keterangan atau sertifikat. Ya, di sini muncul ada nama pelatihan dan jumlah jam pelajaran. Kemudian untuk pelatihan teknis adalah program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi penguasaan substansi bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif. Ya, ini bentuk-bentuk klasikal. Itu untuk jam JP-nya adalah sesuai dengan jam pelajaran. Kemudian untuk pelatihan fungsional, yaitu program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensinya di bidang tugas yang berkaitan dengan jabatan fungsional melalui proses pembelajaran secara intensif. Ini untuk COVID-nya adalah sesuai dengan jam pelajaran yang tercantum di dalam sertifikat yang Bapak Ibu pernah ikuti. Kemudian untuk pelatihan sosial kultural, yaitu program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi secara kultural melalui proses pembelajaran secara intensif. Ini juga sama, masih sesuai dengan jam pelajaran. Kemudian seminar, lah ini Bapak Ibu sering ya, seminar, konferensi, sarisan. Ini sering dilaksanakan Bapak Ibu sekalian untuk guru-guru, yaitu pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karir yang diberikan oleh pakar atau praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai suatu masalah di bidang aktual tertentu yang relevan dengan bidang tugas dan kebutuhan pengembangan karir PNS. Ini nilainya untuk jam pelajaran adalah 1 hari ada 4 JP. Misalnya Bapak Ibu bisa 2 atau 3, berarti tinggal dikalikan. Kalau 2 hari berarti 8 JP. Ini merupakan suatu nilai yang cukup tinggi bagi Bapak Ibu di dalam pengembangan kompetensi. Biasanya untuk guru, dinas kesehatan, jabat-jabatan fungsional sering melaksanakan kegiatan ini. Kemudian workshop atau lokakarya itu pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karir yang diberikan oleh pakar atau praktisi. Ini adalah konversi JP 1 hari sama dengan 5 JP ya, workshop, lokakarya. Yakin Bapak Ibu sering melaksanakan kegiatan ini untuk guru. Selanjutnya bentuk pelatihan K3K berikutnya adalah kursus. Ya, kursus kegiatan pembelajaran terkait suatu pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat. Ini adalah untuk konversi JP nasionalnya adalah sesuai dengan jam pelajaran. Kemudian penataran juga termasuk bentuk-bentuk klasikal. Kemudian bimbingan teknis. Bimbingan teknis kegiatan pembelajaran dalam rangka memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat khusus dan teknis. Nah, ini termasuk juga pengembangan bentuknya klasikal. Ini untuk JP-nya adalah sesuai dengan jam pelajaran. Untuk jalur pelatihan dan klasikal, tapi ada klasikal dan klasikal. Kalau pelatihan non klasikal itu adalah seperti e-learning. Jadi ini adalah merupakan suatu juga termasuk pembelajaran dalam rangka meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu untuk pengisian IP ASN, indeks profesionalitas aparatur sipil negara, termasuk learning ini ya.
Kemudian pelatihan jarak jauh, yaitu proses pembelajaran secara terstruktur dengan dipandu oleh penyelenggara pelatihan secara jarak jauh. Untuk Kabupaten Magelang saat ini kelihatannya kok masih jarang. Ini adalah untuk konversi JP adalah sesuai dengan JP. Kemudian belajar mandiri. Nah, ini sering dilaksanakan kita semua bahwa untuk jalur pelatihan non klasikal, belajar mandiri merupakan suatu terobosan yang baru dalam rangka pengembangan ini jarang kita ketahui bahwa belajar mandiri termasuk pelatihan non klasikal ya, dalam rangka pengembangan kompetensi. Ini upaya individu PNS untuk mengembangkan kompetensinya melalui proses secara mandiri dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tersedia. Ini adalah untuk konversi JP-nya maksimal 2 JP per hari. Nah, ini sebenarnya membuka peluang bagi kita semua dalam rangka pengembangan kompetensi. Untuk yang mandiri ini, itu apabila PNS itu akan mandiri, seharusnya ada surat tugas dari pimpinan. Jadi dia bisa mengakui lah, bisa diakui. Kalau tanpa izin pimpinan, kelihatannya masih banyak kita kegiatan-kegiatan seminar tanpa izin pimpinan, dia tahu-tahu dapat sertifikat. Sebaiknya memang harus ada izin pimpinan. Kemudian bimbingan di tempat kerja. Itu suatu proses perbantuan terhadap individu di tempat kerja dengan maksud agar pegawai dapat mengetahui tugas dan fungsinya di lingkungan pekerjaan. Ini maksimal 2 JP per hari. Kemudian coaching. Coaching adalah pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan pemecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan kompetensi diri. Ini adalah maksimal 2 JP 2 per bulan. Jadi maksimal 2 JP 2 per bulan. Jadi maksimal hanya 2 JP kali 2 per bulan. Ya. Kemudian mentoring, suatu proses perbantuan terhadap individu di tempat kerja dengan maksud agar pegawai dapat mengetahui tugas dan fungsinya di lingkungan pekerjaannya. Ya, ini adalah maksimal 2 JP kali 2 per bulan. Bentuk pengembangan kompetensi pelatihan klasikal berikutnya adalah benchmarking, yaitu kegiatan untuk mengembangkan kompetensinya dengan cara membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi lain yang mempunyai karakteristik sejenis. Ya, mungkin seperti kasih banding, ya Bapak Ibu misalnya membandingkan sesuatu di SKPD 1 dan SKPD lain, itu juga termasuk benchmarking. Nah, ini cukup tinggi nilainya, 10 JP per kegiatan. Kemudian magang, proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan. Jadi ini dimagangkan misalnya kalau di kami misalnya yang kami ketahui misalnya seorang rekam medis dia bekerja di rumah sakit yang baru ketempatan di situ, kemudian dia dimagangkan rumah sakit yang lebih tinggi misalnya di tipe C atau tipe B kalau yang tenaga medis. Kemudian pertukaran PNS dengan pegawai ini masih jarang kita laksanakan. Itu juga ada konversi JP-nya adalah 2 JP per kegiatan, 20 JP per kegiatan. Kemudian data sharing yaitu penugasan penempatan PNS pada suatu tempat untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah 20 JP per kegiatan. Bentuk jalur pelatihan berikutnya adalah komunitas belajar atau COP. Ya. Ini kelihatannya sering dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian, ya, suatu perkumpulan beberapa orang PNS yang memiliki tujuan saling menguntungkan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku PNS sehingga
mendorong terjadinya proses pembelajaran. Saya sering mendengar bahwa ini termasuk ada kegiatan perkumpulan guru-guru yang bahas apa, kemudian di situ memecahkan suatu permasalahan, ya, sharing. Nah, cuma permasalahannya kadang-kadang tidak diikuti dengan surat tugas dari kepala sekolah atau dari SKPD. Ini mempunyai konversi JP adalah maksimal 2 JP per hari. Kemudian outbound juga termasuk jenis pelatihan non klasikal, yaitu pembelajaran melalui simulasi yang diarahkan agar PNS mampu menunjukkan potensi dalam membangun semangat kebersamaan, kemudian mengenai pentingnya peran kerja sama, sinergi dan keberhasilan bersama. Ini mungkin sekolah mengadakan outbound dalam rangka kebersamaan. Itu termasuk juga konversi JP-nya masuk di dalam pengembangan kompetensi. Mungkin itu yang kami sampaikan karena waktu yang membatasi kita. Cuma sepintas saja bahwa bentuk pengembangan kompetensi ASN itu ada satu melalui pendidikan, kemudian pelatihan klasikal, itu ada pelatihan, seminar, kursus, penataran, ya, kemudian ada bintek juga, ya, kemudian pelatihan non klasikal, ada learning, pelatihan jarak jauh, coaching, mentoring, kemudian pertukaran pegawai, data sharing, magang dan lain. Ini dalam rangka pengembangan kompetensi. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja yang kami sampaikan dalam kegiatan pada sore hari ini tentang pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi adalah merupakan hak kita, ya, dan hak kita untuk dalam 1 tahun 20 JP per tahun. Itu hanya hak kita dalam pengembangan kompetensi. Bentuknya apa yang kami sebutkan tadi, ya, ada melalui pendidikan, melalui klasikal maupun non klasikal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktek, yaitu tentang pengisian pengembangan kompetensi. Yang kami hormati Mas Ahmad, waktu kami persilahkan. Ataupun Mas Hanafi dulu, mau kemana dulu? Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak Kepala BKPBD atau yang mewakili dalam hal ini Ibu Kepala Bidang Pengembangan SDM, Ibu Sri Wahyuningsih, Bapak Kepala Subbidang Diklat dan Penjenjangan serta Sertifikasi, Bapak Joko Nuryanto yang kami hormati, rekan-rekan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana semuanya yang kami hormati. Dalam kesempatan kali ini kami ingin sedikit memperkenalkan bahwa untuk aplikasi adalah one stop service, yaitu aplikasi untuk mendukung tercapainya IP ASN seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang dan juga Bapak Joko mengenai beberapa hal tentang peningkatan kompetensi, di mana peningkatan kompetensi ini berkaitan erat dengan indeks profesionalitas ASN. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN ini diantaranya adalah dengan kita memasukkan data riwayat pendidikan dan latihan. Dengan latar belakang itulah kami dari BKPBD meluncurkan one stop service, di mana one stop service ini untuk layanan yang pertama diluncurkan adalah penambahan atau pengentrian riwayat diklat. Di masa yang akan datang tentu one stop service ini adalah aplikasi yang nantinya akan mengumpulkan semua jenis layanan kepegawaian dari Bapak Ibu ASN semuanya,
akan dikumpulkan di dalam satu aplikasi, yaitu One Stop Service. Tidak cuma untuk mengentri data riwayat diklat saja, tapi akan diikuti oleh nanti semua layanan-layanan, harapannya akan bisa dikumpulkan dalam satu aplikasi, yaitu One Stop Service. Baiklah Bapak Ibu, kenapa yang pertama ini adalah kita ingin mendata atau meminta data riwayat diklat dari ASN. Seperti yang kita ketahui bahwa sesuai amanat dari Perka BKN nomor 8 tahun 2019 tentang penyusunan tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN, setiap pemerintah kabupaten kota diminta untuk mengukur indeks profesionalitas ASN di masing-masing. Seperti diketahui bahwa Bapak Ibu semuanya itu dapat melihat sejauh mana tingkat profesionalitas atau kualitas Bapak Ibu semuanya melalui link BKN. Yang setelah PDM SPK kemarin itu sempat beredar di kalangan Bapak Ibu nilai IP ASN masing-masing ASN yang bisa diakses melalui link IP di ASN bkn.go.id. Banyak yang komplain kepada kami, mengapa kok nilainya itu masih rendah? Nilai masih rendah itu karena diantaranya syarat-syarat atau dari IP ASN. Diantaranya adalah kualitas pendidikan dan kompetensi itu belum masuk. Untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikan itu diantaranya kita diminta untuk memasukkan data riwayat diklat. Kaitannya dengan PDM, itu memang belum bisa sinkron dengan IP ASN yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya di link IP /jasn.bkn.go.id. Karena untuk PDM SPK sendiri itu masih dalam tahap verifikasi dan belum sampai ke tahap approval. Nanti setelah sampai ke tahap approval, tentu nanti PDM SPK itu akan bersambungan erat dengan IP ASN. Oke. Jadi IP ASN itu adalah statistik yang menggambarkan kualitas ASN. Jadi kita itu bisa dilihat kualitasnya dengan indeks. Indeksnya berupa nilai. Nilainya berapa? Misalnya saya kalau di IP ASN di BKN Kuit itu nilainya masih 70 dan itu masih rendah. Karena apa? Saya menduduki jabatan struktural, tetapi saya belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat jabatan struktural. Makanya saya masih nilainya rendah. Untuk bisa mendapatkan nilai baik, maka karena saya menduduki jabatan struktural, maka saya juga harus mengikuti diklat struktural. Nah, setelah kami mengikuti diklat strukturalnya kita entrikan, maka nanti akan bisa menaikkan indeks prestasi ASN. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa mencoba melihat berapakah indeks prestasi atau kualitas diri kita yang dirumuskan dalam angka. Itu melalui link nanti kita sampaikan ip/jasn.bkn.go.id. Oke. Rata-rata masih rendah, makanya dari itu kita diminta untuk meningkatkan nilai itu. Di antaranya yaitu dengan menginputkan data riwayat diklat terakhir tahun 2019 sampai dengan sekarang. Nanti semuanya diinputkan di aplikasi yang akan disampaikan oleh Mas Prakom. Nanti Mas Prakom akan menjelaskan aplikasi tersebut. Batas waktu penginputannya tadi sudah disampaikan mulai sekarang sampai dengan tanggal 12 November. Itu mudah pengisiannya, hanya nanti Bapak Ibu semuanya bisa membantu rekan-rekan guru di sekolah-sekolahan atau bisa di-share saja itu aplikasinya sehingga Bapak Ibu guru yang lain bisa menginputkan secara mandiri. Oke. Saya kira itu bahwa latar belakangnya mengapa kita harus menginputkan nilai ASN itu adalah supaya indeks prestasi, indeks profesionalitas ASN bisa meningkat. Oke. Karena untuk PDM SPK sendiri sampai saat ini memang dari BKN sendiri belum mengizinkan kita untuk melakukan approval. Jadi bukan karena BKD itu belum melakukan approval, tapi dari BKN memang belum mengizinkan kami untuk melakukan approval
maka masih terkendala dari IP ASN Bapak Ibu semuanya yang masih rendah. Oke. Maka untuk meningkatkan IP ASN, harapannya salah satunya bisa dengan menginputkan data diklat dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai pendahuluan sebelum nanti Mas Prakom menjelaskan tentang aplikasi OSS ini. Sekali lagi bahwa ini adalah suatu pendahuluan saja untuk OSS. Harapannya nanti tahun depan aplikasi OSS ini bisa berkembang sehingga semua layanan kepegawaian nanti akan tertampung di aplikasi OSS ini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Walaupun waktu sudah sore hari, masih berkenan untuk ikut Zoom meeting ini. Tercatat sudah hampir 400 peserta mengikuti, 385. Mengucapkan terima kasih, semoga nanti mendapatkan hal yang positif. Silahkan nanti penyampaian yang disampaikan oleh Mas Prakom, saya perkenalkan namanya Mas Ahmad Solihin. Dia merupakan jabatan fungsional pengelola komputer ahli karena memang jenjangnya keahlian. Jadi silakan nanti untuk yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Mas Prakom. Dari saya sekian, nanti kita buka untuk sesi tanya jawab. Waktu selanjutnya kita sampaikan kepada Mas Ahmad Solihin. Silakan Mas Prakom. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Dr. Sri Wahyuningsih selaku Kepala Bidang Pengembangan SDM di BKPPD, dan juga yang saya hormati Bapak Joko Nuryanto selaku Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang Sertifikasi, serta Mas Muhammad Hanafi selaku Kepala Subbidang Informasi Kepegawaian, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi OSS layanan kepegawaian dari seluruh SDN, enggak Pak, ini dari seluruh SDN di Kabupaten Magelang. Sugeng sonten Bapak dan Ibu, boten sespane nggih, kita santai, kita bersama di sini belajar tentang satu sistem baru, satu aplikasi baru yang nanti rencananya sistem ini tentunya akan memudahkan nanti untuk segala kepengurusan layanan kepegawaian di BKPPD seperti itu. Jadi kalau yang dulu mungkin sering banyak ditemui link-link atau situs-situs aplikasi terlalu banyak nama linknya. Nanti ke depan hanya buka satu aja kayak gitu dengan satu akun tentunya. Bapak dan Ibu sekalian di situ sudah disuguhi berbagai macam fitur. Tapi nanti itu pengembangannya. Dan untuk kali ini kita akan berfokus pada satu timeline, satu agenda seperti itu yang digunakan untuk mendata data riwayat keikutsertaan pelatihan seperti itu, nggih. Baik, langsung saja saya izin share screen. Oke, sudah tampil ya Bapak dan Ibu. Nah, aplikasi ini berbasis website, tetapi Bapak dan Ibu sekalian dapat juga bukanya dengan smartphone di browser, bisa pakai Google Chrome seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya sertakan linknya dulu. Kalau misal nanti langsung buka, itu ada di chat. Coba saya kirimkan dulu di chat. Sudah muncul di situ linknya. Kalau ingin membuka langsung nantinya, sambil saya jelaskan tentang penggunaan sistemnya. Di awal aplikasi itu dibuka, nanti Bapak dan Ibu sekalian akan dihadapkan dengan form login. Nah, seperti itu yang ada di layar Bapak dan Ibu sekalian. Nah,
di aplikasi ini Bapak dan Ibu dapat langsung masuk menggunakan NIP Bapak dan Ibu sekalian dengan kata sandinya adalah NIK atau nomor induk kepegawaian, nomor KTP. Nanti diisikan saja di sini NIP-nya, kemudian bawahnya untuk kata sandi adalah NIK, nomor KTP. Seperti itu nggih. Semuanya pasti punya nggih dua hal itu. Karena ini dikhususkan untuk ASN nggih. Nah, apabila nanti didapati Bapak dan Ibu sekalian tidak dapat masuk atau nomor KTP-nya belum tersinkron di SIMPAK, Bapak dan Ibu sekalian dapat langsung klik ini ya, klik tombol bantuan. Nah, dengan mengeklik ini nanti Bapak dan Ibu sekalian akan langsung dikirimkan via WA, nanti langsung ngechat saya. Di situ Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung ngirim NIP-nya. Nanti saya akan datakan NIK-nya, pembaruan di SIMPAK-nya. Seperti itu. Nanti kalau semisal ada kendala untuk masuk dalam sistemnya, seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu tinggal kirim NIK dan NIK-nya, nomor KTP. Seperti itu, nggih. Tinggal klik ini, nanti akan langsung masuk di WA, dan WA-nya langsung tersambung dengan kontak saya. Seperti itu. Nanti monggo kalau ada yang permasalahan lainnya mungkin dapat juga langsung diklik tombol bantuan di situ. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan tata cara tentang penggunaan sistem OSS ini. Pertama saya akan uji coba masuk dengan akun saya. Saya masukkan di sini, kemudian saya entrikan NIK saya. Ya, saya tak nyontek KTP dulu. Kira apa? Oke. Ya, kalau nanti sudah berhasil masuk, itu Bapak dan Ibu sekalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini, Pak Bu. Nih, seperti ini. Nah, ini dinamakan halaman beranda, yaitu halaman pertama kali yang akan tampil setelah login. Nah, di sini di halaman beranda ini nanti akan muncul yang namanya overview. Overview itu isinya saya bagi menjadi 3, yaitu tentang aplikasinya. Ya, nanti di sini akan tampil tentang fitur-fitur pembaruan, tentang apa saja yang sudah ada di OSS. Nah, untuk saat ini pendataannya baru untuk data diklat, nggih. Di mana di sini bisa kita lihat timeline atau ini agenda yang sedang kita hadapi, seperti itu. Nah, di sini tertera kita diwajibkan di timeline itu untuk mengisi data diklat. Penjelasannya ada di sini, yaitu untuk mengentri dan pembaruan data terkait dengan riwayat keikutsertaan diklat. Nah, di sini juga diterangkan bahwasanya diprioritaskan untuk mengisi keikutsertaan diklat dalam rentang waktu dari tahun 2019 sampai 2021. Di sini ada juga tanggal untuk pengisiannya, yaitu dimulai dari 3 November 2021 atau hari ini sampai 12 November 2021. Itu bertepatan dengan Jumat, nggih. Berarti masih ada kira-kira waktu 10 hari untuk mengisikan itu. Kemudian di bawahnya adalah next project. Ini adalah fitur-fitur yang akan saya tambahkan nantinya di OSS ini. Tentunya masih ada banyak lagi nanti yang akan kami tambahkan di situ. Mohon ditunggu nanti
inovasi dari kami. Itu. Nah, kemudian langsung saja kami masuk di pengisian tentang tata cara pengisiannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat di sini di posisi kiri monitor itu ada menu data diklat, di bawahnya beranda. Kelihatan ya? Nah, di situ tinggal diklik aja, nanti akan muncul menu riwayat diklat. Nah, di situ Bapak dan Ibu sekalian tinggal klik saja. Diklik, nanti akan muncul tampilan tabel, informasi tabel. Di situ adalah riwayat-riwayat yang sudah dientrikan atau pernah dientrikan sebelumnya. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya sistem ini tentunya telah terintegrasi dengan Simpak. Jadi data-data yang mungkin dulu pernah dilaporkan, diklat-diklat itu yang sudah terdata di Simpak akan muncul semuanya. Kecuali bagi mungkin yang belum pernah melaporkan atau mungkin ada CPNS di sini seperti saya, mungkin hasilnya akan kosong ya. Ini tadi data-data simulasi. Nah, oke, pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan data riwayat baru. Nah, kalau kita lihat di atas itu ada yang warna teks warna biru, di situ ada tulisan data baru. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dapat langsung mengklik itu, mengklik tulisan itu, kemudian akan tampil formulir entrian seperti yang tertera pada layar, nggih. Nah, di situ ada informasi-informasi yang perlu diisikan. Nah, pertama, di situ ada bagian tentang kategori diklat. Nah, kategori diklat itu penjelasannya itu ada di materi yang telah disampaikan tadi. Sudah disampaikan. Nah, itu ada jenisnya, ada pelatihan fungsional, ada pelatihan teknis, dan lain-lain macam sebagainya, itu banyak. Nah, tadi ada pertanyaan di sesi 1 tentang pelatihan fungsional, ya, tentang perbedaan antara pelatihan fungsional dan pelatihan teknis lainnya. Nah, pelatihan fungsional ini yang dimaksud adalah mungkin semacam jenjang. Semisal saya nanti masuk di pelatihan, diangkat pertama menjadi prakom ahli pertama. Nah, di situ berarti saya harus mengikuti tentang pelatihan fungsional. Atau nanti di masa yang akan datang diangkat menjadi muda, seperti itu berarti kan perlu ada pelatihan fungsional seperti itu, pengangkatan pertama. Nah, selanjutnya di sini pengisian untuk keterangan nama kegiatan, atau mungkin saya akan simulasi kegiatan hari ini ya. Ini ada BIMTEK, saya tuliskan BIMTEK di sini. Oke. Kemudian adalah tentang bimbingan teknis, sistem OSS, layanan kepegawaian. Semisal saya ingin mengisikan kegiatan hari ini ya, seperti itu contohnya. Nah, di sini ada tempat pelaksanaan. Mungkin saya bisa isikan adalah Magelang. Terus penyelenggaranya dari BKPPD. Seperti itu. Mungkin angkatan kalau belum ada itu bisa dikosongi. Kemudian tahun pelaksanaannya adalah 21. Atau mungkin ini tadi sesinya adalah sesi 2 seperti itu. Jadi, kemudian tanggal mulai diklatnya adalah mungkin karena hanya hari ini saya pilih tanggal 3 November, selesainya juga hari ini berarti tanggal 3 November. Kemudian jumlah durasinya. Nah, di sini akan Bapak dan Ibu sekalian akan dapat mengalami pertanyaan nggih, akan banyak pertanyaan di sini tentang durasi. Kalau yang dari pelan tadi atau kalau kita mengacu ke penilaian di IPASN itu satuan bakunya yang digunakan adalah jam pelajaran. Jam JP, jam pelajaran. Nah, di sini mungkin barangkali kemarin-kemarin ada kegiatan yang mungkin tidak menyertakan itu. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian mungkin akan bingung ya tentang konversinya loh. Kalau mungkin satuannya hari itu berapa JP. Nah, di sini sudah ada konversinya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tinggal menyesuaikan kalau semisal
di acara kegiatan itu tidak menyantumkan JP-nya. Jadi khusus yang memang tidak disertakan JP-nya. Bapak dan Ibu sekalian langsung dapat pilih durasinya dalam satuan apa. Semisal di sini hari, nah di sini tidak ada JP-nya, tidak disampaikan oleh mungkin panitia atau penyelenggaranya, saya pilih hari aja kayak gitu. Di sini saya isikan 1 hari. Nah di sini kita dapat lihat bahwasanya langsung muncul 4, ya di sini tertera 4 JP. Nah, itu konversinya Bapak dan Ibu, berarti kan dalam bimbingan teknis 1 hari itu 4 JP, seperti itu ya, otomatis. Kalau semisal tidak disampaikan kayak gitu dari pihak penyelenggara, tidak disampaikan ketentuan JP yang diikutinya, seperti itu. Namun apabila nanti sudah disampaikan, mungkin itu 6 JP kayak gitu, ini diganti aja jam pelajaran. Terus ini diganti lagi 6, maka kan sama. Jam pelajaran berarti konversinya 6 JP juga. Seperti itu ya. Jelas? Oke. Nah ini selanjutnya di bawah ini ada 3 kolom, yaitu untuk nomor sertifikat. Kalau misal nanti ada pihak penyelenggara itu menerbitkan sertifikat, itu bisa diisikan di sini. Nanti nomor sertifikat. Misal saya contohkan di sini, saya isikan ini, kemudian tanggalnya mungkin keluarnya sertifikat adalah besok, mungkin tanggal 4, seperti itu, dan tahunnya adalah 2021, sesuai dengan tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kalau seumpamanya itu sudah terisi semua, tinggal diklik simpan, ya. Maka data akan tertambah di sini, akan sudah nambah. Dan ketika panjenengan udah menambahkan ini, otomatis akan tersinkron dengan data di Simpak. Ya, di Simpak udah bertambah juga datanya dari apa yang kita entrikan di sini. Jadi udah terintegrasi, udah tersinkron seperti itu. Nah, itu bagian awal ketika kita ingin menambahkan data riwayatnya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti kalau semisal dalam pengentrian itu terdapat kekeliruan dalam mengetik kayak gitu, tipe kayak gitu, cara untuk mengeditnya tinggal di sini, ya. Di sebelah kanan itu ada kolom aksi, yang paling tengah itu adalah untuk mengedit. Yang paling awal itu untuk melihat detailnya. Itu kalau kita klik akan muncul detail-detailnya, informasinya tadi. Nah, kalau kita klik di tengah, itu adalah digunakan untuk mengeditnya. Kalau misal ada typo, itu tinggal dibenerin datanya, kayak gitu, setelah itu disimpan kembali. Disimpan aja kayak gitu. Maka datanya akan terupdate seperti itu. Kalau misal ada data yang salah, kayak gitu, dan pengen dihapus, tinggal diklik tombol paling kanan, tombol gambar sampah itu. Klik untuk menghapus, tinggal diklik aja, nanti tinggal confirm, maka datanya akan hilang, seperti itu. Nah, jelas guys, seperti itu, cukup simpel, bahkan ini simpel banget untuk mengentrinya, dan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengentrikan pakai komputer atau pakai handphone seperti itu, pakai smartphone-nya, seperti itu, tinggal nanti buka aja kali yang kami share tadi. Dan juga untuk pengentriannya seperti yang saya sampaikan tadi, ini difokuskan untuk 2019 sampai 2021 dulu nggih, seperti itu. Kemudian apabila nanti Bapak dan Ibu masuk kayak gitu udah ada data banyak, berarti itu datanya pernah dientrikan sebelumnya disimpan, seperti itu. Nah, apabila nanti di tahun-tahun yang lalu itu udah ada di situ dan didapati ada data yang salah, monggo dapat bisa langsung disesuaikan ya untuk dimutakhirkan datanya, seperti itu. Oke, seperti itu nggih. Kami tunggu nanti pelaporan data-datanya di sistem ini. Kami akan coba pantau lewat sistem juga tentunya nanti entriannya, dan kami akan tutup nanti di tanggal
13 ya, 13 November untuk kami olah dan kami jadikan bahan untuk bahan perhitungan di IP ASN. Mungkin terima kasih dari saya, kurang lebihnya dari Mas Rakom mohon maaf. Kita buka sesi tanya jawab dan diskusi nggih. Monggo Mas Operator. Monggo bisa resen kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, biar kami aktifkan mute-nya. Monggo diresen dari Mbak Guru. Monggo. Monggo diurutkan aja untuk apa? Materi akan di-share setelah selesai relasi ini. Ya, materi. Nomor 2, ngecek nilai gimana? Mungkin Itu Pak, sudah ada yang share itu di IP JSN. oh ya, oke. Kemudian maaf bertanya Pak, untuk P3K dalam mengecek IP ASN, keterangannya paspor tidak sesuai, mohon info. Terima kasih. Itu mungkin bisa dicoba ulang. Pada prinsipnya passwordnya itu adalah nama awal. Misalnya saya namanya Muhammad Hanafi, maka username saya adalah Nip, kemudian passwordnya itu adalah Muhammad, sesuai dengan nama awal. Atau misalnya kalau namanya itu ada beberapa kata gitu, berarti kata yang paling awal. Misalnya Mas Ahmad Solihin, berarti nanti passwordnya itu Mas Ahmad gitu. Seperti itu. Coba kalau mungkin memang masih ada kekeliruan, nanti bisa diinformasikan kepada kami. Kami cek dulu di SAPK apakah ada kekeliruan nama atau yang lainnya. Dicermati dulu ada petunjuknya Pak gitu. Oke. Dari SDN Kapuan. Kemudian berikutnya dari SDN Bandungan. ASN P3K ikut input nggih Pak? Bisa, silakan input nggih. Iya, semua ASN. Ya. Silakan masuk, ASN bisa masuk P3K. Kemudian mohon bertanya untuk pengisian dari tahun berapa? Nah, kami jawab mulai tahun 2019 sampai 2021. Oke. Dijawab itu. Kemudian berikutnya link yang untuk masuk tadi tolong di-share. Oh iya. Link ya. Tadi ketinggalan karena keluar sebentar. Link ini. WhatsApp service mau USS ya. Itu ya. Link. Kemudian berikutnya ini apabila langsung ditindaklanjuti dan ternyata akun tidak ditemukan, bisakah langsung terbantu? Keluar. Tidak ditemukan dalam arti apakah NIP-nya itu bermasalah atau bagaimana, ataukah NIK-nya masih belum sinkron, mohon nanti diinformasikan gitu. Karena semua ASN yang ada di Pemkab Magelang insya Allah sudah bisa login semuanya kalau NIP dan NIK-nya sudah sinkron Pak. Dicermati nggih. Bisa diinfokan kepada kami nanti melalui jalur pribadi bisa. Kemudian apabila ASN tidak dapat memenuhi 20 JP per tahun, adakah sanksinya? Untuk saat ini memang belum ada, tetapi bahwa untuk pemenuhan ini sebenarnya banyak cara, baik itu klasikal maupun klasikal. Jadi untuk JP-nya untuk PNS adalah 20 JP per tahun, sedangkan untuk P3K adalah maksimal 24 JP per tahun, maksimal kalau P3K. Jadi memang untuk ada perbedaan. Kemudian dari SD Sambak ya, ini mohon bertanya apakah sertifikat yang dimaksudkan hanya yang ada tanda tangan dan dinas dari dinas saja. Mohon bertanya apakah sertifikat yang dimaksudkan saya kira kan untuk Bapak Ibu kan menerima pengaduan COVID tidak cuma dari dinas saja, mungkin bisa dari lembaga lain ya. Yang penting bahwa
pengembangan kompetensi Bapak Ibu sekalian itu ada yang menugaskan. Ada yang menugaskan. Kemudian apa itu? Misal tahun kemarin JP belum terpenuhi, terus dipenuhi tahun ini bisakah? Tidak bisa, guys. Masih disebutkan bahwa 20 JP per tahun itu bagi PNS dan 24 JP maksimal bagi P3K. Ya. Kemudian apakah diklat online dan dilaksanakan di luar kabupaten bisa dimasukkan, Pak? JP-nya dan JP-nya lebih dari 30. Pada prinsipnya bahwa untuk PNS kan minimal ya, lebih nggak masalah gitu, nggak masalah. Ya. Biasanya kan untuk jajaran guru kesehatan kadang-kadang lebih ya, minimal 20 JP. Kemudian materi di link kok tidak muncul, masih empty, masih kosong. Materinya belum diupload mungkin. Nanti setelah acara selesai akan kita sampaikan materinya. Bisa selesai. Kemudian maaf izin bertanya, tadi sedikit ketinggalan. Jadi ASN P3 juga menyebut ya. Jadi ASN itu ada 2, itu PNS dan P3K. Silakan menyebut. Ya. Kemudian mohon diulang cara memasukkan JP jika tidak ada JP pada sertifikat. Oke. Mohon. Saya skip lagi. Oke, saya ulang lagi nggih tentang tata caranya. Tetapi sebelum itu saya sampaikan bahwasanya tutorialnya udah ada di YouTube nggih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa langsung buka YouTube, kemudian ketik aja OSS spasi BKPPD. Itu nggih, seperti yang ada di layar ini, muncul kan? Coba saya besarkan dulu. Nah, itu ngebuka YouTube, kemudian diklik OSS spasi BKPPD, atau linknya udah ada di chat nggih, nanti bisa di scroll. Di situ ada di chat. Oke, saya kirimkan ulang lagi linknya. Oke, udah muncul tuh. Ya, seperti itu ya linknya. Kalau misal nanti butuh tutorial, online-nya ada di YouTube. Ya, monggo di subscribe. Nanti Pak. Oke, untuk pertanyaannya, sekarang juga saya langsung jawab tadi. Apabila berarti ini kasusnya konversi nggih. Untuk mengentrikan tetapi belum tahu tentang JP-nya. Nah, konversinya. Nah, itu cara simpelnya pada saat mengisikan apabila nanti belum tahu tentang JP-nya atau tidak disampaikan atau tidak tertera di sertifikat, mungkin Bapak dan Ibu sekalian dapat langsung pilih durasinya. Oke. Di situ ada keterangan pilih durasi. Nah, itu diklik aja, akan muncul bentuknya JP. Kalau yang sudah ibaratnya udah tahu JP-nya, tinggal pilih JP-nya aja. Nah, kalau yang belum tahu, nah ini ada 2 bentuk lainnya, yaitu hari dan SKP. SKP ini biasanya nanti tim nakes yang biasanya sering mendapatkan pelatihan, tetapi bentuknya bukan JP tapi SKP. Nah kalau semisal hari ini mau diisikan seperti itu ya untuk BIMTEK hari ini, nah itu kan dari BKPPD mungkin tidak menyampaikan JP-nya. Nah kasusnya mungkin seperti itu. Nah Bapak dan Ibu tinggal pilih harinya aja. Itu harinya ya, dipilih hari aja. Di sini diisikan 1. Seperti itu nggih. Di sini tadi dipilih misal ini adalah BIMTEK seperti itu, maka akan muncul di sini keluarnya adalah 4 hari nggih. Di sini ada. Nah, oke, seperti itu nggih. Jelas? Oke.
Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau pada sertifikat tidak ada nomor sertifikat, dikosongi saja Pak. Nggih, bisa diisi strip aja nggak apa-apa, atau kosongnya aja nggak masalah. Itu nggih, karena mungkin semisal ada kegiatan seperti ini yang tidak mengeluarkan sertifikat, itu dia di strip saja nggak masalah. Ngoten nggih Pak? Karena tidak semua kegiatan pasti ada sertifikatnya. Oke, ada pertanyaan lain tentang sistem? Adakah hubungan antara SKP dengan OSS ini? Bentar Bapak, SKP di sini yang dimaksud napa nggih? Kalau yang saya maksud di sini SKP itu adalah satuan apa Pak? Kegiatan pelatihan. Itu. Nah, ini biasanya nakes-nakes Bapak yang akan mendapatkan kasus ini. Tenaga kesehatan seperti itu kayak perawat atau dokter, mereka itu satuannya adalah SKP. Jadi yang dimaksud bukan SKP kinerja ya Mas. Bukan SKP di sini ya dimaksud bukan tentang sasaran kinerja pegawai nggih. Dan tetapi SKP satuan kegiatan pelatihan seperti itu. Berbeda nggih. Oke, lanjut pertanyaan lainnya. Apa ini Mas yang belum dijawab? Apa ada batasan minimal dan maksimal sertifikat yang dimasukkan tahun 2019-2021? Batas minimal tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada. Semakin banyak malah kami semakin senang, artinya semakin lengkap. Ya. Kemudian berikutnya dari SD Bandungan dalam link di ASN, sementara hanya ada tampilan identitas, belum terlihat nilainya. Betul demikian? Coba itu dicek di tab yang sebelah. Ada 2 tab kayaknya kalau nggak salah. Itu yang pertama bisa dicoba Mas. Saya mungkin bisa share screen ya. Mohon izin saya share screen mungkin cara untuk login ke IPASN untuk mengecek. Sebenarnya ini materi tambahan mohon ya, tapi bolehlah kita sharing. IPASN. Sudah tampil nggih Bapak Ibu sekalian untuk halaman IPJASN BKN Go.id. Ya. Jadi untuk nama pengguna kita masukkan NIP. Punyaku. Kemudian passwordnya itu adalah di sini tertulis bahwa nama depan PNS. Sebelum spasi pertama dengan huruf kecil. Berarti nama saya itu lengkapnya Muhammad Hanafi, maka password saya itu adalah Muhammad. Jadi ini mungkin Bapak Ibu bisa mengintip ya. Nanti nilai. Yang diintip nilainya seperti itu ya. Masih belum full. Oke. Jadi di sini ada berapa menu. Kita tinggal melihat nilai indeks kemudian ASN, klik di ini ya Pak Ibu. Oke, ini tertera profil. Seharusnya kalau semua sudah terinput, itu di bawah profil itu ada nilai indeks profesional ASN. Oke. Apabila belum, mungkin data dari SAPK itu nanti perlu kita cek. Karena ini basisnya adalah basis data SAPK. Nanti inputan dari riwayat diklat ini adalah yang akan kita rekonsiliasikan dengan data SAPK di BKN. Okay. Kemudian juga setelah PDM MySAPK itu kita approval, nanti juga akan tersinkron dengan PDM MySAPK kemarin. Bisa kita lihat di sini bahwa kualifikasi pendidikan terakhir saya mendapatkan nilai maksimal 25 karena saya sudah S1. Okay. Itu kemudian kompetensi karena belum melaksanakan diklat pemimpinan sesuai tingkat jabatan saya eselon 4, maka belum bisa mendapatkan nilai yang maksimal gitu. Masih 25. Dan seterusnya sehingga nilai total saya adalah
70. Jadi memang yang dinilai dari IP ASN ini, indeks profesionalitas ini adalah kualifikasi pendidikan, nomor 1, kompetensi, nomor 2, kinerja. Kinerja ini adalah melihat nilai SKP Bapak Ibu sekalian di akhir tahun berapa, okay. Kemudian disiplin. Kalau belum pernah mendapatkan hukuman disiplin, nilainya 5 maksimal. Okay. Kinerja itu nilai maksimal 30, apabila sangat baik, ya. Kalau ini kategorinya baik, memang 25, dan seterusnya. Itu ada ringnya, ada ketentuannya di Perkapikn nomor 8 tahun 2019. Seperti ini, dan kategori 70 ini masih rendah, ya Pak Ibu. 61 sampai 70 itu masih termasuk kategori rendah. Oke. Jadi kalau misalnya ditengok di nilai indeks profesional ASN-nya masih rendah, itu banyak temannya, di antaranya saya. Karena saya belum diklat tim. Demikian mungkin cukup untuk sharing mengenai IP ASN dengan melihat nilai standar indeks profesionalitas kita melalui aplikasi dari BKN IP JSN BKN KOI. Nanti silahkan dipraktekkan Bapak Ibu sendiri-sendiri. Terima kasih. Ya, mungkin untuk meningkat waktu, Mas. Ada lagi yang belum? Ya, oke. Dari SD Kapuan, ya. Bilang. Terima kasih. Ya, Pak, saya sudah mencoba beberapa kali untuk melihat IP ASN, tapi password tidak muncul, tidak sesuai. Kalau tidak bisa, saya harus menghubungi siapa? Silakan nanti menghubungi Iya, nanti mungkin bisa sementara kita cek dulu, mungkin bisa japri ke saya atau Mas Prapom. Nanti untuk kita cek lagi, mungkin Ibu bisa melalui chat ini sampaikan nicknya, nanti kita cek dulu. Kapuan gitu, Bu Betty ini, Pak. Dari SD Sidoarjo, apa hubungannya entry data dari IP dengan pengajian PAK? PAK itu penyelenggara kredit. Bapak Ibu sekalian, untuk entry ini adalah dalam rangka peningkatan IP ASN, jadi tidak hubungannya dengan kredit PAK ini. Ya, nanti lajang berikutnya adalah nomor berapa ya? Kalau namanya hanya satu kata, mengentrinya nama depan saja bagaimana? Ya, anak-anak tentu saja. Kalau aja dari Diah Mulyani, kalau yang ambil pensiun dan kebetulan 3 tahun terakhir enggak mengikuti diklat, apa diinput? Ya tentu saja tidak, ya. Kalau dalam 3 tahun terakhir tidak mengikuti diklat, dia kan tidak punya data diklat, ya. Yang mau diinput apa? Ya, berikutnya dari Rahayu, bagaimana kalau misalnya dalam 1 tahun tidak ada sama sekali diklat yang diikuti, apa dampak atau sanksi tertentu? Dampaknya ya kemungkinan tidak bisa meningkatkan kompetensi, ya, jadi tidak ada tambahan kompetensinya. Sebenarnya kompetensi itu tidak diklat, ya. Kayak masuk ada belajar mandiri, ya, itu kan ada kompetensi, ya. Jadi belajar mandiri juga termasuk kompetensi. Jadi di sini tidak harus pergi ke suatu tempat, tidak, ya. Ada mandiri juga termasuk diklat. Ya, itu mungkin yang seingat saya guru itu sering melaksanakan adalah tapi kayak itu bukan diklat sampai diklat, penata di mental ini jauh, kemudian belajar mandiri, bimbingan di tempat kerja juga bisa, coaching, mentoring, coaching, magang, sharing, ini komunitas belajar, ya. Jadi guru kumpul-kumpul itu membahas suatu permasalahan juga termasuk pengembangan kompetensi, ya. Jadi pengembangan kompetensi dari mana cuma bentuk
bentuknya adalah diklat, pergi kemana untuk melakukan itu. Ingatan ya, asal bentuknya materi link sudah tidak muncul, materi di link kok tidak muncul. Nah, nanti sudah tadi ya, nanti kita habis ini. Kalau nama depannya singkatan menggunakan mengentrinya bagaimana? Ya, nama Z. Prihatin Tias. Lihat di SK. Kalau sesuai ketentuan itu adalah sebelum spasi, sebelum pasi. Berarti ini itu nilai passwordnya adalah K.Z. K.Z. huruf kecil berarti. Betul nih Pak? Iya, Pasang. Ini berikutnya untuk masuk IP ASL password tidak menggunakan tadi menggunakan apa ya? Sudah ada petunjuknya di linknya, Bu. Silakan dicek. Jadi kemudian untuk kegiatan tingkat kecamatan, apakah bisa diinput selama pengembangan kompetensi itu dilaksanakan ya? Di sekolah pun bisa, di kecamatan bisa, di Pemdas bisa, apalagi di luar ya. Ini di dinas pendidikan provinsi ya, dalam rangka pengembangan bisa itu. Jadi kecamatan bisa melaksanakan kegiatan kompetensi. Ya, lajeng itunya dari Mbak Siti Fatona untuk data diklat yang sudah masuk dalam data, apakah perlu diperbaiki? Apabila ada kesalahan bisa diperbaiki, Pak. Diperbaiki, Mbak. Kemudian diklat yang diakui minimal yang berapa SKTP apa? Mohon pencerahan. SKTP apa? Diklat semuanya, Pak. Semua diklat. Semua diklat yang diakui minimal yang sertifikat apa? Semuanya. Ya, semuanya, nggih. Semuanya, apakah ada pengembangan kompetensi, ada sertifikatnya berarti termasuk dimasukkan. Kemudian dari Nadiarjo, kalau nama depannya di angkatan mengentrinya bagaimana? Ya, nama B Triyono mengentrinya bagaimana? Kalau sesuai petunjuk berarti itu passwordnya adalah B kecil titik. Tapi itu perlu dicek lagi Pak di MyCPK kemarin apakah memang itu disingkat seperti itu Pak. Ingatkan ya Pak Tiano. Kemudian dari Wirjo, program yang sedang berjalan seperti CGP, apakah bisa diinput? Apa CGP? CGP ini mungkin omongan tapi masalah nih. Langsung voice way orang ini kita diskusi aja. Jadi SD Wirjo 2 mungkin bisa menghidupkan suaranya di unmute, silakan CGP itu. Usman. Enggak. CKG, KKG. Mungkin langsung diaktifkan. Diaktifkan. Mungkin saya karo cakom itu. Ya. Dari Wirjo, Usman Hasani, monggo bisa dicat, hidupkan Pak Usman, Pak Usman ya. Calon guru apa itu? Calon guru penggerak. Oh. Apa itu? Calon guru itu ya, kok ya pelatihnya. Kalau bentuknya pelatihan dan ada surat perintah dan ada sertifikatnya mungkin ya bisa dimasukkan Pak. Apa itu yang dikirim bisa? Jadi selama dalam rangka pengembangan kompetensi silakan dimasukkan di dalam data tersebut ya. Silakan. Monggo lanjut, ada lagi? Masih ada? Ada 7. Sedang dalam proses ya, itu saja sampai selesai dulu toh. Calon guru penggerak, Lajeng lagi nih yang belum. Monggo bertanya langsung raise hand. Apabila ada sertifikat di bawah 4 JP, misalnya 3 JP boleh diinputkan? Boleh. Monggo diisikan. 3, 2, 1. Ya.
Tidak ada sertifikat yang diupload. Sementara belum bisa menampung uploadan sertifikat, kita masih ada keterbatasan kapasitas server, maka sementara belum ada verifikasi juga. Jadi mari silahkan untuk disesuaikan dengan sertifikat yang dimiliki, tapi kita belum meminta untuk mengupload bukti sertifikat. Pada masanya, saatnya mungkin setelah kita mempunyai kapasitas server yang memadai, kita akan minta sertifikat tersebut. Jadi mungkin sembari disiapkan dulu aja untuk scan sertifikat yang telah diinputkan. Ada lagi mungkin? Bapak mohon petunjuk apabila ada UTK di bawah JB. Oh, sudah. Kemudian tapi sedang diproses. Tapi itu sedang diproses. Kemudian berikutnya untuk bukti konversi yang berupa formulir itu yang seperti apa, nggih? Maksudnya apa itu? Untuk bukti konversi yang berupa formulir itu yang seperti apa ya? Monggo Mbak Anissa Trirahmawati. Bisa dihidupkan chatnya, silakan. Ya, monggo silakan, Mbak Anissa. Maksudnya gimana ya? Cara konversi. Formulir, berupa formulir yang itu seperti apa ya? Kemudian kalau nggak bisa nyambung, kita sambung teruskan. Khusus pramuka. Monggo. November pensiun. Aku November pensiun. Apakah harus ikut? November kapan ya? November besok. November sudah pensiun. Berarti hari ini sudah pensiun ya? Sudah pensiun. Berarti nggak perlu usut. Akhir November. Ini udah offset. Akhir November. Lanjut. Monggo yang bertanya langsung hidupkan. Terima dia pertama. KKG sekolah apa bisa masuk dalam pengembangan fisik? KKG ya. Dan selama dalam rangka pengembangan kompetensi silakan masukkan. Ya lanjut. Habis. Ya, habis kelihatannya. Monggo yang ingin lagi sebelum kita akhiri, waktu sudah menunjukkan 5 kurang sedikit. Bapak Ibu yang hormati, bahwa pengembangan kompetensi ini adalah dalam rangka kita mencapai nilai yang diharapkan di IPASN. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak katakan belum meningkatkan kompetensi, kami mohon ada beberapa cara untuk dapat kompetensi yang kami sebutkan tadi. Ya, ini seperti arahan tadi bahwa mengingat adanya keterbatasan anggaran dalam pengembangan kompetensi di lingkungan Pegawai Magelang, khususnya penyelenggaraan kegiatan yang bentuknya pelatihan atau pengiriman, ya kami harapkan masing-masing izin kerja dapat lebih inovasi ya dalam rangka teman-teman kita, ASN kita dalam rangka pengembangan kompetensi ini. Kami harapan kami itu. Oke, jadi dampaknya apa? Dampaknya nilai IPASN kita nanti akan tidak sesuai dengan harapan. Ya, mungkin dampaknya di situ. Ya, jadi kami harapkan masing-masing SKPD kepala sekolah masing-masing akan memperhatikan ASN dalam rangka pengembangan kompetensi. Mungkin itu. Ya. Sebelum kami akhiri, mungkin ada pertanyaan yang lewat kamar room, lewat ruangan yang tersediakan, sambil kenalan. Monggo suaranya. Monggo suaranya. Dari 300 lebih, kok belum ada suaranya ya tadi ya? Monggo. Untuk My SAPK. Ada lagi, Pak? Untuk My SAPK. SAPK mana? Ternyata sudah SAPK saya lagi.
Oh, ini belum di. Oke. Gulon nggak dari Gulon? Ya, dari Gulon silakan. Monggo. Mbak Malika. Silakan. Mbak Malika ini soalnya Hidupkan. yang dijaga. Saya hidupkan. Ya, terima kasih. Tadi saya membaca chattingan tadi, ada yang maksudnya menjawabnya, ada yang seperti belum terjawab, atau karena di sini suaranya kurang jelas. Saya mau tanya lagi yang untuk KKG. Yang untuk KKG itu nanti penginputannya itu buktinya apa? KKG apa Bu? Ini kegiatan KKG apa Bu? Kelompok kerja guru. Itu selama ini Ibu punya catatan ya. Untuk bukti sementara tidak perlu dimasukkan dulu Bu. Jadi ada kegiatan, ya kan? Itu namanya kan komunitas belajar. Itu adalah per hari maksimal 2 GB per hari Bu. Jadi per hari itu maksimal 2 GB. Iya. Saya kira banyak itu guru-guru yang melakukan kegiatan ini. Ya, ngerti nggih Bu? Jadi Ibu misalkan seminggu 1 kali 2 kali berarti sudah tambah 2 GB. Bukti fisiknya Pak? Bukti fisiknya untuk saat ini belum ya? Maksudnya yang diinputkan itu nanti, ada surat tugas nanti ya? Nah, biasanya Bu, nanti setelah itu ke depan harus ada surat tugas. Dari kepala sekolah. Harus ada surat tugas. Iya. Selain surat tugas, yang dibutuhkan apa lagi Pak? Sementara cukup surat tugas dulu Bu. Dari atasan langsungnya. Silakan. Jadi saya yakin guru itu melaksanakan kegiatan komunitas belajar banyak ya, tapi belum tercover atau mungkin terdokumen. Jadinya gitu. Misalnya kalau KKG yang hanya di lingkup sekolahan juga boleh Pak? Boleh. Ya, yang penting dalam rangka pengembangan kompetensi. Bahasa apa? Dalam rangka kompetensi, ya nanti ada daftar hadir, mungkin daftar hadir ya. Bisa daftar hadir, bisa surat tugas. Itu sebagai bukti di dalam pengisian ke depan gitu Bu. Ini saat ini sebenarnya belum dulu. Kalau mengikuti webinar itu boleh nggak dimasukkan? Boleh, ya boleh Bu. Dalam rangka pengembangan kompetensi jadi boleh silakan. Ke depan harus ada surat tugas saking atasan langsungnya. Selama ini kan banyak teman-teman kita melaksanakan webinar tanpa pengetahuan atasan langsungnya, biasa gitu. Ke depan harus ada surat tugas atasan langsungnya. Silakan. Walaupun tidak ada sertifikatnya nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, ini ada surat tugasnya. Ada surat tugasnya, bukti surat tugas. Ya. Terima kasih Pak. Sami-sami Bu, monggo. Monggo Pak Sabudin. Halo. Monggo. Bapak Suwarno nggih. Dari SDN Soka nggih, monggo Bapak. Soka 1 Serumbung nggih. Badhe nyuwun pirsa Pak. Nggih, pripun Bapak? Kalau seumpami sertifikat sebelum 2019 ada yang terlewat belum dimasukkan, bisa dimasukkan enggak ya? Belum 2019. Bisa Bapak, tapi ini yang diprioritaskan 2019 sampai 2021. Tapi kalau berkehendak ingin mengentrikan riwayat diklat yang lama, meskipun itu nanti tidak menjadi dasar penilaian IP ASN, ya monggo Pak. Bisa. Oh, ngaten. Nggih. Yang tidak mau ubah IP ASN nanti hanya yang tahun 2019 sampai dengan sekarang Bapak. Oh, nggih, matur suwun. Nggih. Pak, sami-sami. Monggo yang lainnya, monggo Pak Bu. Bapak Ibu, mumpung kita ketemu. Monggo Resen. Ya. Kami harapkan nanti semua PNS bisa semua PNS dan ASN, semua ASN ya, untuk mengisi Ibu mulai tanggal 12 sampai mulai hari ini sampai tanggal 12 ya. Kami akan meningkatkan nilai IPS Kabupaten Magelang. Mohon Pak Nanti tadi. Pak Joko. Waalaikumsalam. Monggo. Bertanya Pak dari SD Negeri Tempurjo 2. Kok belum kelihatan orangnya ya? Bisa di open Bu.
Videonya. Sudah, Pak. Ya. Nah, ketahuan sekarang. Ketemu lagi ya Pak Joko. Ini Monggo. mengenai pengisian data ini untuk yang P3K apakah juga harus mengisi, Pak? Karena tadi saya kan P3K, saya coba kok belum bisa menggunakan NIP dan NIK. Pada prinsipnya ASN ada 2 tuh Bu, PNS dan P3K. Tetap mengisi Bu, jadi mengisi ya atau mengisi nanti sehubungan dengan akun dan sebagainya. Mungkin ada kesalahan dalam penulisan back itu mungkin nomor induk pegawai atau mungkin kakaknya juga bisa Ibu. Ngaten nggih? Mungkin tambahin dari teman-teman. Satu lagi Pak Nyon Sewu. Satu lagi untuk tadi saya bertanya soal MySAPK. Ini kan tadi hubungannya dengan JASN. Kepala sekolah saya buka tadi datanya kok untuk yang SKP itu tahun 2020 belum ada. Terus katanya belum terinput di MySAP. Terus saya buka MySAPK ternyata memang belum ada yang tahun 2020. Kalau apakah bisa ditambah tidak ya untuk yang SKP-nya? Oke. Ibu, Bu, pertanyaannya? Oke, Pak. Oke, matur suwun. Kebetulan sekali, saya juga ingin menyampaikan update info mengenai PDM siapakah PDM MySAPK nggih. Pemutakhiran data mandiri. Bahwa yang pertama menjawab pertanyaan dari SDN nomor 2, apakah bisa menambahkan data SKP tahun 2020 yang belum terinputkan. Jadi apabila sudah hijau, maka pada kesempatan pemutakhiran data mandiri tahun ini belum bisa, Bu. Kalau sudah terlewat hijau, walaupun itu belum sempat memasukkan data SKP 2 tahun terakhir, itu dianggap sudah menginputkan data. Itu bisa diperbaiki nanti melalui PDM SAPK setelah dibuka lagi pada tahun 2022. Kan rencananya nanti itu akan dibuka secara terus-menerus. Tapi periode sekarang ini memang sudah ditutup. Akan tetapi untuk kesempatan ini memang sekarang baru kebetulan ini mulai tanggal 1 November sampai dengan tanggal 15 ini MySAPK itu dibuka kembali. Oke. Tujuannya adalah karena ada ASN itu yang meskipun tadinya sudah hijau semua, itu kembali merah. Alias dengan kata lain ada riwayat yang belum dianggap belum diinputkan. Okay. Makanya mohon nanti untuk semuanya dari Bapak Ibu guru, karena ini kesempatan dibuka lagi, silahkan untuk PDM MySAPK bisa dicek ulang. Baik itu bisa melalui aplikasi ataupun bisa melalui web, melalui Chrome. Silahkan dilihat kembali. Apabila ada yang masih merah, biasanya ada di riwayat keluarga atau di riwayat diklat biasanya, itu silahkan untuk dihijaukan kembali dengan melakukan pemutakhiran data lagi. Karena beberapa waktu yang lalu informasi dari BKN memang ada bugs di sistem. Bugs itu katakanlah error di riwayat keluarga. Jadi setelah bugs itu dibetulkan atau diperbaiki oleh BKN, ada beberapa ASN yang PDM-nya itu merah lagi. Nah, makanya bagi ASN yang PDM-nya itu masih merah, coba dilihat lagi nanti itu nanti diminta untuk menghijaukan lagi. Batasnya adalah tanggal 15 November. Nanti akan kita beritahukan setelah mungkin setelah pendataan diklat ini selesai. Sekarang kita fokus ke pendataan diklat melalui OSS. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan kita beritahukan ASN mana yang PDM MySAPK-nya masih merah. Nanti yang masih merah akan kita infokan.
Tapi sebelumnya bisa dicek dulu aja. Kalau masih merah bisa diperbaiki. Nah, nanti akan kita infokan di tiap melalui masing-masing Korwil. Nanti harapannya koordinator Korwil bisa menginformasikan ke SD yang bersangkutan, ASN-ASN yang masih merah, minta untuk menghijaukan kembali. Demikian informasi mengenai PDM SAPK, karena kebetulan ada yang menyinggung, ya. Jadi saya utarakan sekaligus. Oke, matur suwun Pak. Ji, monggo. Nyuwun prisa. Monggo. Jim, Bapak monggo. Yang terakhir saya buka My SAPK, itu masih ada yang merah 1, padahal kemarin sudah hijau, yaitu pada data keluarga. Biasanya itu, Pak. Ya, saya perbarui, tapi lucunya satu, Pak. Saya memasukkan nama istri saya, tetapi kok di bawah itu muncul pilihan sudah meninggal tanggal berapa. Itu tidak bisa saya gonta-ganti. Lalu gimana itu, Pak? Jun. Terkait itu nanti Bapak menginput lagi saja, Bapak. Terus nanti kemudian pada tahap verifikasi, nanti kan ada tahap verifikasi lagi nih, Pak, karena ini dibuka lagi. Ya, nanti verifikator itu hanya menyetujui atau memverifikasi satu data yang benar. Data yang salah atau data yang dianggap istri Bapak sudah meninggal itu nanti bisa diabaikan. Makatan, Pak. Jadi Bapak ngentri lagi aja. Enggak, maksudnya gini. Oh ya, maksudnya gini, Pak. Padahal istri saya kan masih hidup, anak-anak saya masih hidup, tapi di situ kok ada pilihan itu saya lewati tidak bisa dan harus menunjukkan tanggal berapa meninggalnya. Itu kan lucu itu. Oke. Nah, itu mungkin salah satu bug sistem, gitu, Pak. Jadi mungkin nanti solusinya nanti Bapak bisa seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, atau nanti bisa kita lihat dulu, bisa kita cek dulu, Bapak. Nanti mohon untuk Bapak bisa menginformasikan melalui inbox NIP-nya Pak Soeharno, nanti kita cek dulu. Oh, nggih. Nggih, matur suwun, Pak, penjelasan itu. Nanti mohon NIP-nya, Pak, diinboxkan ke saya, Pak. Oh, nggih. Monggo pertanyaan terakhir. Monggo, sinten? Izin bertanya, Pak. Oh, nggih, Bu Hidayati, monggo, Bu. Nggih. Dengan dibukanya My SAPK kembali itu, apakah juga bisa termasuk untuk pembetulan yang kemarin pengisiannya belum betul? Terima kasih. Iya, Bu. Matur suwun. Apabila sudah hijau tidak bisa, Bu. Ini hanya yang dibuka hanya yang masih merah saja, Bu. Okay. Untuk data yang riwayat yang sudah hijau itu bisa, tapi menunggu dibuka kembali periode tahun yang akan datang. Kalau saat ini dibuka hanya untuk menghijaukan yang kembali merah. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Terima kasih. Ya. Cukup, nggih. Ada lagi mungkin? Sudah jam 5? Ya. Cukup. Matur nuwun Bapak Ibu yang telah dengan setia sampai jam 5 masih melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Kami selaku penyelenggara, saya yakin banyak kesalahan dan kami harapkan Bapak Ibu tetap semangat dan tolong dalam rangka meningkatkan nilai IPSN Kabupaten Magelang. Kami mengharap semua ASN di Kabupaten Magelang bisa mengisi link yang sudah disediakan kegiatan tahun 2019 sampai 2021. Saya yakin dengan data Bapak Ibu sekalian dari pendidikan banyak mendukung ya dalam rangka penilaian IPS ini. Ya, kemarin kita berusaha Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Karena apa? Ini adalah pegawai yang cukup banyak di Kabupaten Magelang. Tapi Ibu ini tolong sampaikan pada Bapak teman-teman sekalian, semua ASN diharapkan mengisi pengembangan kompetensi. Ngaten? Sekap?
Ya, kiranya kemudian saya yakin kami banyak kekurangan dalam pertemuan ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu nggih, nyuwun pangapunten. Mbak Bilih wonten kelapangan dalemaken. Ya, sudah. Sami-sami. Sugeng sonten Bu, Bapak. Untuk materi kita sampaikan di grup ASN melalui Korwil, nanti bisa untuk Bapak Ibu Korwil bisa menyampaikan ke SD. Oke. Burung ditutup tapi silakan disalin Bapak Ibu semuanya. Iki nganu iki wong iki lek ngendika sing dhewe sampaikan ke Bapak Ibu, teman-teman berarti mengkon perwakilan asline iki. Nggih Bu, nggih leres Bu perwakilan. Berarti seni Mbak melalui operator niki saya ini Mbak. Leres Bu Siting. Gunanya sepuh-sepuh ya Mas. Bapak. Ini gagal lah nih Pak. Aplikasinya sampun Mas Prakom gambarnya sampun. Mungkin. Matur suwun Bapak izin dulu. Pak Pram. Monggo Bu, ndherekaken Bu, sugeng sonten. Atas langsung Bu jawab. Kalau meeting ya. Oke.